Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini bagi yang menjalankan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Anisatul Wardah dengan NIM akhir 118 dari kelas BI 048. Di sini, saya akan mempresentasikan peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan bahasa Jepang itu mengalami peningkatan yang begitu signifikan beberapa dekade terakhir ini. Selain bahasa Inggris, bahasa Jepang juga cukup digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda. Salah satu karya Jepang yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda, yaitu anime. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di Indonesia, yaitu pada saat abad ke-20 pada masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, bahasa Jepang digunakan sebagai salah satu alat komunikasi antara pejabat lokal dan pemerintah Jepang untuk urusan administrasi dan kebijakan. Sejak saat itu, nenek moyang kita sudah mengetahui bahasa Jepang. Dan sampai sekarang, ketertarikan terhadap bahasa Jepang itu sendiri meningkat dengan pesat. Nah, saat ini semakin banyak institusi seperti sekolah dasar sampai universitas yang menawarkan program bahasa Jepang. Seiring perkembangan zaman, bahasa Jepang sangat populer di semua kalangan. Kepopularitasannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain budaya pop. Budaya pop seperti film, butai, lalu musik di kalangan remaja itu membuat bahasa Jepang sangat populer. Lalu ada kesempatan kerja. Minimnya lowongan kerja di Indonesia dan syarat yang begitu susah untuk masuk di sebuah perusahaan membuat orang-orang itu tertarik mempelajari bahasa Jepang dan ingin berangkat ke Jepang. Lalu ada pertukaran budaya seperti program pertukaran pelajar. Kalau di bahasa Jepang kita menyebutnya ryugakse, dan ada magang di Jepang. Selanjutnya yakni peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. 2. Mendorong pemahaman budaya. Belajar bahasa Jepang itu tidak hanya sekedar belajar kosakata dan tata bahasanya, akan tetapi kita juga harus mempelajari budaya mereka agar kita dapat saling menghargai antara perbedaan budaya Indonesia dan Jepang. Yang ketiga yaitu membuka peluang karir. Kemampuan berbahasa Jepang juga membuka banyak peluang seperti perusahaan multinasional, lalu industri pariwisata seperti kita bisa menjadi pemandu wisata. Lalu di sektor pendidikan, yakni sebagai guru di sekolah-sekolah. Dalam pembelajaran, kita juga harus menggunakan metode pengajaran yang tepat, seperti pendekatan komunikatif. Lalu ada penggunaan teknologi dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini seperti contoh, siswa bisa diberi tugas untuk membuat film menggunakan bahasa Jepang. Mengajar tentu juga pasti ada tantangan tertentu dalam pendidikan bahasa Jepang ini. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, seperti buku, materi ajar, dan guru yang berkualitas itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya yakni ada persepsi masyarakat. Di Indonesia, bahasa Inggris itu terkadang lebih diutamakan dibandingkan dengan bahasa asing yang lain. Nah, itu juga membuat tantangan tersendiri untuk pendidikan bahasa Jepang. Lalu ada kualitas pengajaran.
Lalu ada prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu permintaan pasar yang tinggi. Tentu dengan permintaan pasar yang terus meningkat, ini akan menciptakan peluang yang besar bagi lulusan yang memiliki keterampilan bahasa Jepang. Yang kedua yakni kerjasama internasional. Yang ketiga yakni perkembangan kurikulum. Terakhir yakni kesimpulan. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia tentu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan di masa depan. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan bahasa Jepang ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.